Perkenalkan, nama saya Heni Aryani SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari Universitas Mahasaraswati pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, siap melaksanakan UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Ibu ingin salah satu dari kalian memimpin doa. Saya, Ibu. Silakan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada anak-anakku yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Apa benar-benar siap nih mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Siap. Benar-benar siap? Siap. Kalau begitu Ibu ingin lihat terapiannya yang cowok, di sini tasnya. Di sekelilingnya ada sampah nggak? Yang cewek udah rapi semua nih. Yang cowok, di atasnya disimpan ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke materi, Ibu ingin absen dulu ya. Siapa aja yang hadir hari ini? Kelas 10 kesehatan hewan ya? Iya. Hari ini siapa yang hadir? Aisyah, Ibu. Aisyah sama Kisar. Apa keterangannya ini? Tidak ada keterangan. Aisyah sakit. Aisyah tidak ada Aisyah keterangan. tidak ada keterangan. Ya, terima kasih. Untuk yang lain, pertahankan ya kehadirannya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, kemarin kita materinya tentang keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Angkat tangannya, ada yang tahu? Apa? Eta ayat. Keanekaragaman hayati termasuk dalam tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Ya, terus keanekaragaman hayati itu adalah materi yang mempelajari tentang berbagai macam tipe keanekaragaman, yaitu tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman spesies, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, ada tak yang tahu apa itu tingkat keanekaragaman gen? Ya, silakan Masa. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografi maupun di antara individu dalam suatu populasi. Ya, terima kasih. Keanekaragaman gen kalian mempelajari tentang berbagai macam
maksud dari tingkat keanekaragaman gen dan tingkat keanekaragaman spesies. Nah, di sini, kalau ekosistem kita tidak seimbang, maka akan terjadi apa? Akan terjadi perubahan lingkungan. Nah, pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Sebelum ibu ke materi, ibu ingin memberikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisa dampak perubahan lingkungan dengan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan tekun serta gotong royong dan kerjasama. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang terjadi. Nanti berpikir kritis juga, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan tekun, gotong royong dan kerjasama. Kemudian di sini juga ada manfaatnya. Manfaat daripada pembelajaran kita hari ini, peserta didik mengetahui perubahan apa saja yang terjadi pada lingkungan. Kemudian peserta didik mengetahui dampak apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Kemudian peserta didik bisa berpendapat dan memberikan solusi terkait perubahan lingkungan. Kemudian di sini ada pun proses pembelajaran kita, yaitu ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, problem based learning, di mana metode dan strateginya kita menerapkan metode pembelajaran diskusi kelompok nanti ya. Kalian akan melakukan diskusi kelompok dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada pun teknik penilaian kita nanti ada beberapa penilaian. Yang pertama penilaian diagnostik, kemudian penilaian formatif yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan kalian nanti akan ibu nilai psikomotornya pada waktu kalian melakukan proses pembelajaran. Kemudian penilaian kolaboratif saat kalian diskusi nanti. Sudah jelaskan? Dan sudah itu pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anakku, sekarang kita sebelum masuk ke materi, HP-nya ada bawa HP nggak? Ada. HP-nya dibuka. Kita akan melakukan latihan, ya, latihan di mana materi kita tentang perubahan lingkungan. Sehingga ibu melakukan latihan dulu yang seberapa jauh nih, boleh mengetahui tentang metode pembelajaran kita hari ini. Buka WA-nya ya, ibu langsung kirim di grup WA-nya ya. Jadi sudah masuk soalnya sudah itu. Silakan dimulai sekarang dikerjakan. Ini sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu kita akan mempelajari tentang materi perubahan lingkungan. Di sini ibu akan memberikan kalian sebuah video ya, di mana pada video ini harus mengetahui apa permasalahan atau yang terjadi akibat perubahan lingkungan. Dampak perubahan lingkungan. Perhatikan ya.
manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar dengan membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari batang sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Hal ini tentu membuat hutan menjadi gundul dan populasi tumbuhan dan hewan berkurang bahkan punah. Penggunaan bahan kimia dan pestisida. Contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen. Bahan ini dapat mencemari lingkungan sehingga akan mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh penggunaan pestisida adalah untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Eksploitasi sumber daya laut. Pada umumnya berupa kegiatan pengembangan minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut, mengganggu ekosistem laut yang daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat. Hal ini memacu terbentuknya permukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Penggunaan dalam menjalankan tindakan pendakwah dibutuhkan dengan tepat, baik izin maupun tindakan dengan tepat tersebut dilakukan manusia. Perburuan liar. Perburuan dapat mengakibatkan keramahan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan laut. Sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan biasa. Pengambilan ini mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Nah, teman-teman, itu tadi adalah dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Sampai jumpa. Nah, kalian sudah mengamati video tadi ya? Ya. Apa yang terjadi? Apa yang bisa? Apa yang bisa diberitakan tentang video tadi? Ada yang pendapat? Ya, silakan. Seperti orang yang menyangkut untuk membunuh anak-anak dalam pertanian yang mengakibatkan hanya tanaman atau yang digunakan untuk Bagus sekali. Kemudian ada lagi selain itu tadi pembuluh dia untuk bisa memusnahkan hewan-hewan langka. terus ada lagi yang berpendapat tentang prioritas. Jadi dan bersama dengan pembakaran liar, penyebaran dan pembakaran liar sehingga bisa menyebabkan ekosistem di dalam hutan. Nah, berarti di sini sampai di sini kalian sudah bisa mengamati video di atas ya, sehingga nanti proses untuk diskusinya lebih lanjut akan diberikan melalui RPD ya. Nanti di sini sudah sangat mengerti. Berarti dari video yang ditayangkan ibu tadi kalian sudah bisa mengamati, kemudian kalian sudah bisa mencermati, mengidentifikasi apa masalah yang terjadi pada video tadi. Berarti di situ banyak pertanyaannya. Apa dampaknya? Kemudian bagaimana solusinya? Nanti kalian akan mengerjakan diskusi secara kelompok. Oke? Sekarang ibu bagi kelompok ya. Jadi kelompok ibu ingin kelompoknya sesuai dengan grup WA yang ibu bagikan tadi. Oke, silakan. Kelompok pertama ada ini Andriani bersama teman-temannya. Langsung ke kelompok.
lihat LKPD-nya. Silakan lihat LKPD-nya. Di situ ada prosedur kerjanya. Ya, Bu. Ya, kalian baca, cermati. Di situ ada bentuk. Kalian pahami dulu apa tujuan dari LKPD. Kemudian kalian diskusikan di bawahnya. Kemudian nanti dipresentasikan hasilnya ya. Nah, di situ kalian akan mengamati video ataupun artikel yang ada di LKPD. Nah, sekarang kalian bisa mulai melakukan aktivitas kalian dengan melihat link di bawah itu. Silakan kalian akses video ataupun artikel yang ada di LKPD-nya ya. Kalian amati, kemudian kalian mengidentifikasikan satu masalah. Kemudian apa solusinya? Di situ kalian tinggal isi di lembar LKPD-nya. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan kalian mengerjakan. Ya. Kalaupun ada yang belum lengkap, silakan tanyakan kepada ibu ya. Kalau belum paham ya. Silakan diskusikan apa yang menjadi nanti tanya silakan diskusikan. Ada yang ingin ditanyakan? Apa nak yang ditanyakan? Nah, silakan kalian akses video ataupun artikel yang disajikan melalui link di bawah itu. Mana saja yang kalian mau pilih videonya ya. Nah, kalian pilih, nanti kalian identifikasikan satu permasalahan, ya. Bisa mengerti? Ya, silakan kalian kerjakan mulai sekarang. Ya. Oke, selama proses kalian diskusi, Ibu ingin kalian menilai ya, nanti menilai antar temannya, kemudian di sini ada penilaian diri sendiri juga, silakan diisi ya, Nah ya. Ditulis ya, silakan ditulis lembarnya, penilaian diri, penilaian teman, diisi ya. Selama diskusi. Tadi kan kalian sudah tahu proses pembelajaran kita, penilaian apa saja kan tadi ya. Oke anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah selesai nih? Ya. Sudah. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan kelompok 1 atau kelompok 3. Yang mana yang mau presentasi duluan? Silakan. Presentasi duluan silakan ya.
kajian alam. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Eta Permatasari sebagai moderator. Nama saya Maria. Saya Rosmawati. Saya Nang Fadila. Saya Ade Ilmawan Putra. Untuk mempersingkat waktu, silakan Rosa untuk menyampaikan materinya. Identifikasi masalah apa yang dilihat dari video dan artikel yang ada di LKPD-nya itu, silakan dikasih tahu temannya apa judul identifikasi masalah yang diambil. Judul identifikasi yang kita ambil adalah penebangan dan pembakaran liar. Oke, silakan kalian amati ke teman-temannya sudah mengidentifikasi suatu masalah tentang penebangan. Penebangan liar dan pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Silakan untuk mencegah terjadinya penebangan dan pembakaran hutan yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, membuat peraturan dan memberi sanksi hukum bagi pelanggar yang terlibat dalam kebakaran hutan. Kedua, melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran terutama di hutan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ketiga, menyediakan akan peralatan untuk menyiarkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan atau lahan. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapatkan, perubahan lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan. Beberapa contoh dampak perubahan lingkungan termasuk terjadinya pencemaran, perubahan iklim, bencana alam, dan hilangnya habitat makhluk hidup. Dampak ini dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan makhluk hidup, termasuk manusia. Untuk mengatasi perubahan lingkungan diperlukan upaya-upaya seperti mencegah atau mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap kesehatan manusia, memenuhi kebutuhan dasar manusia akan sumber daya alam tanpa mengorbankan hak generasi mendatang, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan. Oke, terima kasih kepada Rosa. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok? Oke, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan dari hasil presentasi temannya ini? Silakan ditanyakan. Silakan Yaya. Kelompok berapa? Perkenalkan dulu kelompok berapa. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya bernama Yaya Siatin. Ingin menjawab. Kami bertanya, Ya, silakan. bagaimana peran manusia dalam permasalahan perubahan lingkungan, penebangan dan pembakaran liar? Silakan ditanggapi. Saya akan menjawabnya. Hal ini menegaskan peran manusia dalam permasalahan lingkungan yang terkait dengan penebangan dan pembakaran hutan. Oleh karena itu, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengurangi dampak negatifnya melalui praktik pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan serta partisipasi dalam upaya konservasi hutan dan pengurangan emisi korban. Melalui kesadaran akan peran penting manusia dalam permasalahan lingkungan ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang berlanjut melestarikan hutan lingkungan secara keseluruhan. Apakah sudah puas? Silakan baca kesimpulannya. Berdasarkan informasi. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kelompok yang bertanya tadi. Sekarang kami akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kami tadi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami,
mengenai penebangan dan kebakaran liar, perubahan lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan. Beberapa contoh dampak perubahan lingkungan termasuk terjadinya pencemaran, perubahan iklim, bencana alam, dan hilangnya habitat makhluk hidup. Dampak-dampak ini dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan makhluk hidup, termasuk manusia. Untuk mengatasi perubahan lingkungan diperlukan upaya-upaya seperti mencegah atau mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap kesehatan manusia, memenuhi kebutuhan dasar manusia akan sumber daya alam tanpa mengorbankan hak generasi mendatang, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil daripada identifikasi masalah tentang perubahan. Ya, tadi kalian sudah melakukan hasil pada masing-masing kelompok. Nah, di sini Ibu ingin kita sama-sama menyimpulkan dari hasil kalian tadi melakukan identifikasi masalah, kemudian sampai kalian diskusi bersama teman-temannya, sampai kalian mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian tadi. Nah, sekarang Ibu ingin salah satu siswa Ibu untuk menyimpulkan kesimpulan. Saya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya bisa menyimpulkan mulai dari proses pembelajaran kita dari awal sampai hasil diskusi masing-masing teman-teman tadi. Saya bisa menyimpulkan bahwa pentingnya kita mempelajari materi ini karena di mana terjadi banyak perubahan lingkungan, dikatakan di sini ekosistem tidak seimbang sehingga mengakibatkan perubahan lingkungan itu sangat signifikan, baik itu melalui dari perubahan itu terjadi karena faktor alam maupun karena terjadi faktor manusia itu sendiri, sehingga dampaknya sangat berakibat buruk untuk kehidupan kita selanjutnya maupun yang akan datang. Nah, dari itu di sini saya bisa menyimpulkan dampak perubahan lingkungan yang diamati oleh teman-teman, mulai dari ada yang penebangan dan pembakaran hutan, terus ada pencemaran tanah dan pencemaran air. Nah, di situ ada berbagai solusi yang telah teman-teman tadi sampaikan. Nah, dari proses pembelajaran ini saya bisa menyimpulkan intinya kita harus sama-sama mencegah daripada dampak terjadinya perubahan lingkungan lagi supaya tidak terjadi perubahan lingkungan yang signifikan dan bisa terjaga sampai generasi-generasi yang akan datang. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Bu Guru. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari teman-teman tadi, mulai dari proses awal kita diskusi sampai sekarang, berarti kalian sudah bisa mengamati, meneliti tentang perubahan lingkungan yang terjadi ya, baik itu perubahan lingkungan yang diakibatkan penebangan hutan, terus yang diakibatkan pencemaran air, pencemaran tanah. Nah, di situ sudah kalian bisa menyimpulkan dari hasil diskusi temannya tadi bagaimana dampaknya, apa saja dampaknya. Kemudian tadi juga kalian sudah memberikan suatu solusinya. Jadi di sini sudah paham ya untuk materi perubahan lingkungan ini? Sudah. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, HP-nya silakan diangkat lagi, kita melakukan tes lagi ya. Silakan HP-nya. Buka WA-nya lagi ya. Akan mengirimkan soal.
dikerjakan. Jadi dikerjakan ya. Oke, sudah ada nih yang termasuk ya. Nih, sudah. Ya, segera diselesaikan. Baru 2 orang ini. Baru Eka sama ini siapa? Ya, kerjakan. Ya, selesai. Saya cek ya. Oke, semuanya sudah lihat. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kembali ya. Sebelum Ibu menutup materi pelajaran kita hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian memberikan refleksi untuk hari ini, bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah ada kendala, terus apakah ada kesulitan, terus apakah metode atau model pembelajaran kita bisa yang lain atau terus diteruskan dengan model pembelajaran seperti ini. Siapa yang bisa merefleksi? Saya Ibu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan, di mana seluruh siswa semuanya ikut aktif dan tidak ada kendala seperti mati lampu ataupun kemarahan listrik. Dan iya, ada kekurangan juga sih Bu. Intinya belajar hari ini menyenangkan, mengasah kemampuan kita untuk melakukan dan mendeteksi apa saja kejadian alam hari ini. Terima kasih yang mereka sudah memberikan refleksi kepada kita hari ini. Tepuk tangan. Oke, teman-teman sekalian, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Ya, untuk materi selanjutnya. Kemudian untuk
namanya penilaian selanjutnya nanti Ibu akan kasih ya. Karena setelah bab ini baru Ibu akan kasih penilaian selanjutnya. Ya Bu. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Kan tadi kita memulai pelajaran dengan berdoa. Alangkah baiknya kita menutup pelajaran kita kali ini dengan berdoa juga. Silakan, siapa yang mau pimpin doa? Rangga. Ayo, Rangga silakan pimpin doa. Di sini. Silakan pimpin doa. Sebelum kita selesai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ya Bu.